Halo semuanya, perkenalkan saya Ahmad Mulisin dengan NIM 4012311003. Kali ini saya akan membahas sebuah film dokumenter yang sangat penting sekaligus menggugah, yaitu tentang Jagal atau The Act of Killing, karya Joshua Oppenheimer. Film ini mengangkat salah satu bab paling gelap dan sejarah Indonesia, yaitu peristiwa pembantaian massal tahun 1965 sampai 66. Dokumenter ini bukan sekedar menyampaikan kisah sejarah, tapi memperlihatkan bagaimana para pelaku kekerasan bercerita dan bahkan memerankan kembali tindakan yang pernah mereka lakukan di masa lalu. Film ini sangat berbeda dari dokumenter sejarah pada umumnya. Biasanya kita mendengar cerita dari korban, tetapi Jagal justru memilih sudut pandang lain dari para pelaku. Dari sinilah film ini menjadi begitu kontroversial, jujur dan sulit untuk dilupakan. Untuk memahami film ini, kita harus kembali ke tahun 1965. Pada masa itu, Indonesia sedang berada dalam situasi politik yang sangat tegang. Setelah terjadinya peristiwa 30 September 1965, pemerintah saat itu menuduh Partai Komunis Indonesia atau PKI sebagai dalang. Tuduhan itu menjadi alasan terjadinya penangkapan besar-besaran, penyiksaan dan pembunuhan massal terhadap siapa saja yang dianggap atau dicurigai sebagai simpatisme komunis. Berbagai laporan sejarah memperkirakan jumlah korban yang mencapai ratusan ribu hingga mungkin lebih dari 1 juta orang. Banyak yang dibunuh tanpa pengadilan, tanpa proses hukum. Bahkan sebagian besar korban hanyalah masyarakat biasa yang tidak tahu apa-apa. Pelaku pembunuhan datang dari berbagai kelompok militer, paramiliter, dan preman-preman lokal. Yang mengejutkan, setelah semua terjadi, sebagian besar pelaku justru dihormati sebagai pahlawan karena dianggap kerjasama dalam pemberantasan komunis. Inilah konteks sejarah kelam Indonesia yang menjadi dasar dari film Jagal. Film Jagal juga mengikuti beberapa mantan eksekutor pembantaian yang kini sudah lanjut usia, namun masih bangga menceritakan apa yang mereka lakukan. Tokoh utama yang paling sering muncul adalah Anwar Cargo, seorang mantan pemeran yang pernah membunuh ratusan orang. Yang membuat film ini berbeda adalah para pelaku diminta untuk memerankan kembali adegan pembunuhan mereka dalam bentuk film yang mereka bayangkan sendiri. Ada yang memilih gaya film gangster, gaya musikal, bahkan ada adegan mereka yang membuat ulang adegan penyiksaan, pengecekan, hingga pembunuhan dengan penuh kebanggaan. Seolah-olah itu adalah bagian dari prestasi masa muda. Melalui proses ini, kita sebagai penonton tidak hanya melihat sejarah kekerasannya saja, tetapi juga melihat bagaimana para pelakunya memaknai tindakan mereka. Banyak dari mereka bangga, tertawa-tawa, tercerita tanpa beban. Namun di sisi lain, film ini menunjukkan sisi psikologis yang kompleks. Ada rasa bersalah yang muncul perlahan, terutama di adegan ketika Anwar Congo mulai mengalami mimpi buruk dan mual setelah menerangkan ulang pembunuhan. Disinilah film ini kuat, bukan hanya fakta sejarah yang disampaikan, tetapi juga bagaimana ingatan, kebanggaan dan trauma saling bertabrakan dalam diri para pelaku. Nah, ada beberapa tema besar yang dibahas dalam film ini. Pertama adalah impunitas. Film ini menunjukkan bagaimana para pelaku itu kekerasan massal masih hidup bebas, dihormati, bahkan dipuji. Mereka tidak pernah diadili, mereka tidak pernah dimintai pertanggungjawaban. Ini memperlihatkan bagaimana kekuasaan membentuk narasi, siapa yang dianggap pahlawan dan siapa yang dianggap musuh. Kedua adalah memori dan kebenaran. Para pelaku menceritakan versi sejarah mereka sendiri, versi yang diterima oleh masyarakat luas selama puluhan tahun. Jagal memperlihatkan bagaimana sejarah bisa ditulis oleh mereka yang berkuasa dan bagaimana kebenaran bisa hilang jika suara korban tidak diangkat. Terakhir atau yang ketiga, yaitu film ini membahas batas antara kenyataan dan pertunjukan. Ketika pembunuhan direka ulang sebagai adegan film, penonton melihat bagaimana kekerasan dapat menjadi tontonan, menjadi hiburan, bahkan menjadi sesuatu yang dirayakan. Ini menunjukkan bagaimana moral bisa tumpul jika kekerasan sudah menjadi bagian dari keseharian. Jagal memberikan dampak besar baik di Indonesia maupun internasional. Film ini memaksa kita melihat masa lalu
yang mungkin sering diabaikan atau ditutupi. Film ini juga mengingatkan bahwa kejahatan terhadap kemanusiaan tidak selalu berakhir dengan pengadilan atau hukuman. Kadang kejahatan itu justru dilupakan dan pelakunya tetap hidup dengan kekuasaan. Pesan yang paling kuat adalah ajakan untuk menghadapi sejarah secara jujur. Jika kita tidak menengok masa lalu, kita mungkin akan mengulang kesalahan yang sama. Film ini mungkin mengajak kita untuk mempertanyakan kembali narasi resmi yang selama ini kita dengar dan memberi ruang bagi kebenaran yang lebih rumit. Jadi film Jagal ini bukan hanya dokumenter tentang pembantaian 1965 sampai 66. Ini adalah refleksi tentang kekuasaan, ingatan dan kemanusiaan. Melalui cara yang unik dan seringkali mengejutkan, film ini membuka percakapan penting tentang bagaimana sebuah bangsa menghadapi masa lalunya. Semoga pembahasan ini bisa membantu kita semua untuk melihat sejarah bukan sekedar angka atau kejadian, tetapi sebagai kisah manusia dengan luka, trauma, kebanggaan, dan penyangkalannya. Terima kasih sudah menyimak materi dari saya. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.